3. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Haji Herni Yastuti, SPD MPD. Siapa sih yang tak kenal dengan profesi content creator? Belakangan, profesi ini sedang naik daun dan digemari oleh banyak orang. Hal ini karena profesi ini tidak terbatas usia dan siapapun bisa menjadi content creator. Di tengah popularitasnya yang kian naik, banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi content creator yang hebat. Nah, pasti ada di antara kalian yang bertanya-tanya, apa sih itu content creator? Nah, jadi content creator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Nah, konten-konten yang dibuat oleh para content creator itu biasanya dibuat oleh platform digital seperti YouTube, Instagram, Snapchat, WordPress, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Topik-topik yang dipilih oleh para content creator juga sangat beragam, mulai dari fashion, beauty, kuliner, sampai daily vlog. Keberadaan profesi content creator memang gak lepas dari kemajuan teknologi. Apalagi dengan semakin terbukanya akses informasi, maka semakin luas kesempatan bagi kalian untuk jadi seorang content creator. Yang penting niat. Jadi ketika Quiprint benar-benar niat dalam membuat konten, maka followers, subscriber, AdSense, endorsement, dan lainnya akan mengikutimu dengan sendirinya. Nah, untuk menjadi seorang content creator, kita dituntut untuk punya ide-ide orisinil supaya bisa menghasilkan materi baru yang berbeda, tapi tetap bisa diterima dan laku di masyarakat. Konten yang kalian buat pun diharapkan bisa menjadi trendsetter. Selain itu, jika ingin menjadi content creator yang andal, dibutuhkan kemampuan dan terampil yang tinggi dalam hal menulis, mengambil foto, merekam gambar, maupun menyunting video. Biasanya content creator banyak dibutuhkan di industri kreatif, tapi nggak sedikit pula yang bekerja secara individu. Nah, sebelum kalian menjadi content creator, ada beberapa tips yang harus kalian tahu. Yang pertama, sesuaikan konten dengan passion kalian. Yang kedua, pilih platform atau media sosial untuk berkarya. Ketiga, update dengan perkembangan terkini. Ketiga, konsisten dalam berkarya. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya-tanya tentang dunia content creator, silahkan. Ya, silahkan. Apa yang menjadi prioritas utama content creator? Oke, pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya menjadi prioritas utama seorang content creator. Nah, baik, saya akan jawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertama, untuk menjadi content creator, kalian harus memilih konten yang sesuai dengan passion kalian. Pasalnya, apapun yang dilakukan dengan passion akan menghasilkan sebuah karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Misal kalian itu suka dengan game, nah kalian bisa tuh buat konten tentang game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalian harus punya video original. Maksudnya kalian jangan mengambil video karya orang lain terus kalian upload di YouTube kalian. Itu namanya gak original ya guys. Nah, jadi kalian harus buat video sendiri terus upload.
Yang ketiga, update dengan hal kekinian. Menjadi content creator menuntut kita untuk selalu update dengan perkembangan tren terkini, mulai dari pembahasan yang sedang hangat dibicarakan, cara editing foto terbaru, OOTD terkini, hingga destinasi traveling yang sedang diminati. Dengan membuat konten yang selalu update, followers atau subscribers akan terus bertambah dengan sendirinya. Nah, yang keempat, konsisten dalam berkarya. Tantangan terberat bagi seseorang content creator adalah bisa selalu konsisten untuk berkarya. Untuk menjaga konsistensi ini, mulailah untuk mengatur postingan dengan lebih teratur, misalnya 1 video setiap minggu atau 4 kali posting foto di Instagram atau di sosial media kalian. Apapun yang kalian pakai, kalian harus selalu update. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi mengenai dunia content creator? Silahkan. Oke, silahkan. Konten apa yang cocok bagi pemula? Oke, pertanyaannya adalah konten apa yang cocok bagi pemula? Baik, langsung saja saya jawab. Ada beberapa konten yang cocok untuk pemula. Nah, yang pertama menggambar. Nah, bagi kalian yang suka menggambar, tentu akan tertarik menyaksikan video tutorial menggambar yang ada di sejumlah channel YouTube. Nah, tidak heran jika ini juga jadi salah satu ide konten menarik yang pas untuk dicoba jika kalian memiliki keterampilan dalam menggambar. Nah, yang kedua, konten unboxing. Nah, konten unboxing menjadi tren besar di YouTube. Saat produk baru diluncurkan, jenis video ini mulai bermunculan dan menarik perhatian pemirsa yang menelusuri produk tersebut untuk memutuskan apakah produk tersebut layak dibeli atau mereka sendiri. Pemilik produk dapat membuat video diri mereka sendiri dengan menampilkan unboxing produk dalam kotak pertama kalinya dan menunjukkan apa isi yang ada dalam kotak tersebut. Nah, untuk konten yang ketiga, konten review, video unboxing, menunjukkan apa yang Anda dapatkan dari suatu produk, tetapi seringkali calon konsumen mencari orang yang sudah mencoba atau menguji dan menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, untuk jangka waktu tertentu, dan itu tidak melulu tentang gadget. Nah, orang mengunggah ulasan video untuk apa saja yang bisa diulas dan bermanfaat. Nah, yang keempat, video gaming. Orang-orang pasti suka bermain video game. Menariknya, mereka juga suka menonton orang lain bermain game. Seperti konten creator Markiplier, yakni seorang YouTuber dengan game di saluran YouTube yang memiliki lebih dari 22 juta pelanggan atau subscriber. Penonton umumnya suka menonton YouTuber bermain game saat mereka memberikan komentar, baik untuk mendapatkan wawasan tentang cara bermain yang lebih baik untuk diri mereka sendiri atau hanya sebagai bentuk hiburan. Yang kelima, tutorial. Orang akan selalu dibingungkan dengan teknologi terbaru, dan daripada mengikuti petunjuk manual, biasanya lebih banyak orang beralih ke YouTube untuk mencari video tutorial sebuah produk. Perlu kalian ingat, YouTube adalah mesin pencari terbesar kedua di dunia. Anda dapat menemukan semuanya melalui dari pengkodean JavaScript dan pemecahan masalah. Nah, hingga pengeditan Photoshop dan jailbreaking iPhone. Kalian tidak harus menjadi ahli teknologi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan teknik bermanfaat yang sudah Anda ketahui cara melakukannya.
Nah, untuk konten yang berikutnya adalah berita. Nah, sedikit waktu yang dimiliki untuk membaca berita kan? Tenang, Anda bisa mempersingkat berita yang ada di internet dengan menyajikan ulang melalui video berita. Sudah banyak YouTuber yang membuat video berita dan minatnya pun cukup tinggi dari para penonton. Nah, kalian bisa tuh membuat video berita. Kalian tinggal cari di Google berita apa yang paling hot dan kalian buat menjadi video. Konten berikutnya adalah talk show. Nah, jika kalian gemar berbicara di depan kamera, konten ini cocok buat kalian. Tidak ada salahnya mencoba untuk membuat video talk show bersama dengan narasumber yang mampu dan bisa membahas ilmu atau informasi yang sekiranya dibutuhkan banyak orang seperti dokter, guru, dan lain sebagainya. Cukup temukan informasi dan gali lebih dalam agar penonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, konten yang berikutnya adalah pertunjukan musik. Nah, bagi kalian yang punya bakat bermain musik, bisa tuh membuat konten pertunjukan musik seperti main gitar, menyanyi, cover lagu. Nah, maka kalian akan dapat membagikannya di YouTube. Tidak hanya musik besar di YouTube dengan integrasi videonya, tetapi lagu atau cover asli dari orang biasa seperti kalian juga menarik untuk didengarkan dan ditonton. Banyak artis dan band telah mengepakkan sayapnya di YouTube, dan ini merupakan wadah yang terbaik untuk kalian unjuk kemampuan kalian. Nah, konten yang berikutnya adalah memasak. Nah, memasak resep dengan daftar bahan dan pertunjukan langkah demi langkah sangat bagus. Tetapi seperti kebanyakan cara, tidak ada yang mengalahkan melihatnya langsung dan beraksi, bukan? Nah, jadi dengan video memasak, penonton dapat melihat dengan tepat teknik mana yang kalian gunakan dan melihat sekilas bagaimana bahan-bahan apa saja yang digabungkan di setiap tahap. Bahkan, jika kalian memiliki ide makanan atau cemilan paling sederhana, ada baiknya membagikannya di YouTube. Orang selalu mencari ide resep yang mudah dan praktis di platform tersebut. Nah, konten yang berikutnya adalah vlog. Nah, vlog sebenarnya konten ini sudah banyak dibuat oleh para selebriti dan influencer di YouTube. Konten vlog biasanya berisi tentang kegiatan sehari-hari. Namun hati-hati jika Anda kurang kreatif, maka bisa jadi konten Anda terbalik menjadi konten yang membosankan. Disarankan kalian harus membuat vlog yang berbeda dari lainnya, seperti traveling sembari mengedukasi penonton. Nah, untuk konten yang selanjutnya adalah parodi. Nah, parodi ini, salah satu ide ini cukup menarik lantaran jarang ditemukan di YouTube. Salah satu YouTuber yang terkenal membuat konten parodi yaitu Mimi Peri. Pasti kalian tahu kan siapa itu Mimi Peri, dan pasti kalian pernah melihat video Mimi Peri ini. Nah, dia adalah salah satu YouTuber yang dikenal karena video parodinya yang unik. Nah, Mimi Peri tidak segan membuat konten lucu dan menarik banyak orang sehingga dia sudah terkenal dan diikuti oleh banyak orang di akun YouTube pribadinya juga media sosial lainnya. Nah, jadi gimana guys? Bakat kalian di mana? Yuk tunjukin sekarang juga. Nah, tunggu apa lagi? Yuk mulai dari sekarang. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar online Show Your Talent ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai di sini dulu webinar kali ini, dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.